terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di pre-event debat kelima calon presiden pemilu 2024 dan 30 menit lagi kita akan menyaksikan debat pamungkas yang akan diikuti oleh ketiga capres dan dihadiri oleh capres cawapres. Kita akan ikuti bersama-sama seperti apa langsung dari Jakarta Convention Center, seperti apa keseruan debat capres kali ini. Apakah hasil debat akan nantinya mempengaruhi pilihan Anda? Iya, ingat pilihan capres cawapres terbaik ada di tangan Anda, tapi kalau soal pilihan teh terbaik jelas ada di pucuknya. Setuju, Abe. Oke. Dan pemirsa, kita akan saksikan kembali seperti apa persiapan para pasangan calon yang saat ini sedang dalam perjalanan dan juga seperti apa suasana terkini di arena debat Jakarta Convention Center. Boleh mungkin seperti tadi keempat layar di full di layar, saya sama Abe ya. Dihilangkan saja. Dan pemirsa, kita saksikan bersama-sama pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo telah tiba di Jakarta Convention Center bersama dengan istrinya Ibu Siti Atikoh. Namun Pak Mahfud nampaknya belum terlihat ya. Dan ini disambut oleh televisi penyelenggara debat kelima. Ya, kita tampilkan lagi ya secara utuh ya. Sudut kiri layar kaca Anda pemirsa. Baik, kita tampilkan secara utuh dan kita bisa lihat ketibaan dari Pak Ganjar Pranowo dan saat ini Bu Siti Atikoh di sudah tiba di red carpet ya di Jakarta Convention Center. Nah, ini dia Pak Mahfud ada beserta Pak Mahfud Ibu beserta istri telah tiba di Jakarta Convention Center. Bisakah kita tampilkan secara utuh teman-teman? Nah, oke, ini dia. Kalau kita nggak salah nih ya, kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang pertama tiba ya. Kita belum melihat ketibaan Pak Anies dan juga Pak Muhaimin. Ini dan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oleh Komisioner KPU, Komisi Pemilihan Umum. Baik, kemudian di sudut kanan televisi Anda. Iya, ini Pak Prabowo dan Pak Gibran ya. Telah keluar dari Rumah Kertanegara dan akan langsung menuju JCC Senayan Jakarta. Mungkin hanya sekitar 10-15 menit ya Abraham ya. Betul. Dari Kertanegara menuju ke Senayan. Kita saksikan bersama-sama. Nah, kita saksikan juga keterangan pers dari Capres nomor urut 3, baik pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, kalau kita lihat Mas Aiman, apa yang dikenakan oleh Bu Siti Atikoh ya. Bisa kita lihat jaketnya. Jaket baseball, pinnya apa saja? Banyak ornamennya, tempelannya banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya capres, cawapres, tapi juga istrinya, pasangannya juga memberikan dukungan moral, dukungan yang luar biasa untuk Indonesia. Kita bicara ada sumbangsi ibu negara di sini yang kemudian menjadi simbol dari dukungan terhadap capres cawapres Ganjar Mahfud. Baik, di sudut kanan atas kita saksikan ini nampaknya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tiba di JCC. Ya, betul sekali. Pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor 1 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di Jakarta Convention Center di Senayan, di arena debat, dan tentu saja sama ya prosedurnya tadi disambut nanti oleh TV penyelenggara. Kemudian disambut oleh KPU. Ya, Komisioner KPU juga. Red carpet di Hall of Fame.
Wall of Fame. Ya, saya terus terang sih penasaran bagaimana suasana batin masing-masing capres ini. Karena bagaimanapun ini debat terakhir Anissa dan Zuki. Dan, Karena jutaan pasang mata pasti menyaksikan. Dan bagi mereka yang belum menentukan pilihan, mungkin momen debat ini adalah momen yang penentu bagi mereka. Jadi asupan pertimbangan bagi mereka untuk kemudian bisa menentukan pilihan di Abraham, di pemilu TPS. kali ini nampaknya Gen Z lebih firm daripada anak milenial. Anak milenial jujur masih banyak yang Masa iya? bingung. Nah, Baik, ini adalah kedatangan dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Jakarta Convention Center. Seperti biasa, Bung Angga, kalau kita lihat jangan-jangan, kalau saya nggak salah, ini kelihatannya pertama kali menggunakan lengkap ya, outfit lengkap sampai dasi untuk biasanya debat. tanpa dasi. Biasanya tanpa dasi. Adalah setelan seperti presiden pakai kopiah, pakai dasi, pakai jas. Sehingga orang-orang yang tadi belum menentukan pilihan, dia akan bilang, oh ini rasanya ya kalau presidennya Anies Baswedan. Dan kalau mungkin teman-teman ngecek lihat nanti di hampir semua TV yang ada jubirnya rata-rata jubir juga pakai jas. Makanya saya pakai jas. Karena kami adalah bagian dari Presiden Anies Baswedan. Kita ingin menghargai semua orang yang lihat. Ini loh rasanya kalau Presiden Anies Baswedan dan ini rasanya kalau orang-orang yang dukung Anies Baswedan juga rapi dan menghargai yang nonton. Gitu kira-kira. Ya, selalu ada makna ya, tentu saja di balik outfit yang dikenakan, tentu saja ada pesan-pesan yang disampaikan di sana. Dan kalau kita lihat di sudut kanan bawah, layar kaca Anda pemirsa, ini adalah iring-iringan pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mereka kelihatannya akan tiba sebentar lagi, tidak jauh Sebentar ya. lagi tidak jauh memang dari Kertanegara menuju ke Senayan. Ya, dan memang kalau kita lihat di sudut kiri layar kaca Anda pemirsa, ya ketibaan Pak Anies dan juga Pak Muhaimin nanti akan disambut semacam wawancara begitu ya. Dan kita nanti akan melihat pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 2. Dan kita juga ingin melihat seperti apa suasana terkini di arena debat di Jakarta Convention Center. Pastinya sudah ramai oleh para pendukung masing-masing pasangan calon. Namun sayang sekali memang tidak semua pendukung diperbolehkan untuk masuk. Baik, saya sambil dialog ya dengan Bung Billy ya. Bung Billy, singkat saja, barangkali bisa dijelaskan seberapa urgent, seberapa signifikan momen debat pamungkas ini bagi pasangan calon presiden, calon wakil presiden yang Anda dukung, Pak Prabowo Gibran? Ini sangat signifikan karena isunya adalah isu yang tersisa dari yang belum didiskusikan pada debat-debat sebelumnya. Akan tetapi isu yang akan dibahas malam ini adalah isu yang menyasar masyarakat-masyarakat kelas menengah ke bawah. Kita bicara bansos, pendidikan, kesehatan. Pak Prabowo tuh ingin menunjukkan sebagai seorang negarawan bagaimana visi misinya untuk Indonesia malam ini. Jadi begitu signifikan kesiapan beliau juga untuk malam ini, walaupun beliau tuh keliling seluruh Indonesia ya, sampai tadi juga masih berenang. Ya, dan aku hitung leaping beliau berenang itu kayaknya usiaku aja nggak dapat tuh usia bapak setua itu. Tapi dia tetap fit habis itu. Berapa putaran? Debat. Renangnya ya, bukan pilpresnya. Berapa putaran? Renangnya ya, 1 putaran. satu putaran tapi Olympic size gede. Oke. Jadi renangnya cuma 1 putaran ya. Oh, iya. Pilpresnya 1 putaran. Oke, Bung Aiman, barangkali bisa dijelaskan seberapa penting momen debat ini bagi sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk meyakinkan para voters yang belum menentukan pilihan? Sederhana, apa yang kita bicarakan pada topik kali ini soal kesejahteraan sosial misalnya. Apa sih kalau kita bicara kesejahteraan sosial hanya 3. Pertama, batin yang aman, nyaman, dan bahagia. Tanyakan pada nurani kita, apakah ketiganya sudah kita dapatkan pada hari ini? Maka jawaban mayoritas dari bangsa Indonesia hari ini mungkin jawabannya berbeda-beda. Tapi saya yakin banyak yang menjawab tidak. Oleh karena itu bicara soal jawaban tadi, aman, nyaman, bahagia. Itu perlu nurani yang menjawab. Dan ketika kita melihat ke dalam, melihat ke nurani, maka jawabannya hanya satu. Ganjar Mahfud yang bisa menyampaikan itu semua. Kenapa? Rekam jejak yang paripurna. Pak Ganjar misalnya, Mas Ganjar, pernah menjadi eksekutif dan juga legislatif. Gubernur 2 periode, penuh, bukan hanya 2 tahun. Lalu kemudian DPRD,
mohon maaf, DPR RI, Komisi 2 pada waktu itu. Lalu kemudian Pak Mahfud lebih paripurna lagi. Semuanya trias politika pernah diembannya. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Pernah menjadi anggota DPR RI. Pernah menjadi menteri di era Gus Dur, Menteri Pertahanan. Pernah menjadi menteri saat ini dan pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013. Pertanyaannya, ya siapa yang paling lengkap? Siapa yang paling paripurna? Siapa yang paling bisa memimpin untuk Indonesia ke depan? Ketika bicara soal logika dan nurani, jawabannya hanya satu, pasangan Ganjar Mahfud. Iya, bagaimana Bung Angga? Bagaimana kemudian Pak Anies menganggap momen ini menjadi momen pamungkas untuk memenangkan itu dia. hati para pemilih? Di yang debat menentukan pertama pilihan? dan debat ketiga Pak Anies tampil ofensif. Apakah akan ofensif lagi di debat terakhir ini? Ofensif atau tidak kan biasanya rasa ya. Rasa yang ada orang-orang di panggung. Tapi sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Anies Baswedan kali ini adalah yang mau disampaikan, kita tuh kemarin menyaksikan ada video yang dimana ada orang yang bilang kami ini menguasai sepertiga ekonomi Indonesia. Cuma beberapa orang. Dan itu tandanya ini tuh orang-orang raksasa gitu ya. Raksasa beberapa orang menguasai sepertiga ekonomi Indonesia. Itu aja udah salah. Belum lagi kita lihat ada birokrat, teman-teman birokrat yang mungkin terjebak sama sistem sehingga dia harus berbuat kecurangan. Belum lagi kita melihat juga ada teman-teman dari universitas yang menyampaikan. Itu yang mungkin jadi ingin disampaikan sama Pak Anies ke publik sekarang gitu. Bahwa ini ada sebuah yang salah. Ini bukan tentang Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo gitu. Ini ada sebuah sistem yang salah. Kok bisa ada sepertiga ekonomi dikuasai beberapa orang saja? Kok bisa momentum pemilu ini yang dimana kita bisa pesta demokrasi, curang itu ada di mana-mana. Mungkin Mas Aiman dan teman-teman juga ngerasain tuh. Gimana mau bikin acara, tiba-tiba izinnya dicabut. Mau ngirim bis untuk datang kampanye akbar, bisnya nggak ada. Itu kan dirasakan semua orang, dirasakan oleh nomor 3, dirasakan oleh nomor 1. Ini ada yang salah dan itu yang mau disampaikan. Dan kalau itu mau dibilang itu galak, mau bilang itu ofensif, itu kan rasa. Tapi itu pesan yang mau disampaikan ke semua orang yang nonton. Ini ada yang salah sama Republik ini hari ini. Ya, emang jago banget kalau play victim. Kemarin nih, baru beberapa hari yang lalu, ya, kalau teman-teman nonton berita, ada acara kampanye dari 02 yang dibubarkan di Jawa Timur. Itu juga kita biasa aja, kita nggak play victim. Oh, betapa menderitanya kami dibubarkan. Kita ya udah, kalau memang tidak sesuai dengan aturan. Kalau habis debat baru playing victim. Iya kan. Ya kita tidak mengolah-olah dan kemudian mengangkat sentimen negatif dari masyarakat untuk memfavor. Pak Prabowo arahannya jelas ke kami para jubir adalah jangan ofensif, naikkan visi misi, tunjukkan ke masyarakat apa yang menjadi program kita, itu yang utama. Jangan ofensif, jangan menyerang, jangan merendahkan. Yang kedua, tadi juga saya ingin mengomentari sedikit pendapat dari Pak Hasto, mirip-mirip dengan yang dari jubir 01 juga. Seolah-olah Pak Prabowo ini privilege. Pak Prabowo ini dari latar belakang mampu yang gak memahami masalah Indonesia. Benar Pak Prabowo itu SMA di luar negeri, benar. Kuliah beliau di luar negeri, tapi kemudian beliau kembali untuk Indonesia, masuk akademi militer, ikut tes dari nol, ikut latihan fisik, ikut baris berbaris, ikut komando, ikut perintah. Dan beliau membuat banyak sekali prestasi-prestasi untuk bangsa ini. Pada usia 26 tahun dia sudah menjadi komandan peleton dan dalam sejarah Indonesia komandan peleton termuda. Ya. Kemudian dia mendirikan partai. Itu pada usia juga yang relatif muda dan dia juga menjadi salah satu komandan Kopassus terbaik bangsa ini. Jadi jangan lihat Pak Prabowo dari sisi prestisinya aja. Bung Billy, kita lihat ini kedatangan Pak Prabowo dan Pak Gibran di lokasi debat. Kita lihat bersama-sama. Baik, inilah kedatangan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Rupanya benar, dugaan kita hanya sekitar 10-15 menit dari Kertanegara menuju ke Senayan. Gang. Tar lo, minggir lo. Baik, ini adalah situasi terkini di Jakarta Convention Center. Kita lihat Abraham, pengamanannya Ekstra ketat, berlapis-lapis, dan tadi seperti kata Pak Kapolres mengatakan bahwa memang pengamanan ini dipusatkan di ring 2. Nah, kali ini menggunakan jaket ya. Jaket yang saya lihat
mirip atau serupa dengan Pak Gibran? Serupa. Bung Billy, cerita sedikit mengenai outfit yang digunakan. Jadi outfit yang digunakan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu selalu atas diskusi dengan masyarakat. Kenapa Mas Gibran pakai Naruto? Kenapa sekarang pakai hitam putih? Kenapa ada logo tanda panahnya? Semua ini adalah desain yang dibuat secara komunal oleh komponen-komponen masyarakat yang berbeda. Termasuk produksi merchandise ini juga melibatkan UMKM-UMKM yang perputarannya sekarang banyak banget yang DM, Mas mau dong baju Pak Prabowo, Mas mau dong baju Mas Gibran. Itu banyak sekali jual belinya karena desainnya itu merepresentasikan aspirasi dari seluruh masyarakat. Setiap kali mereka turun, mereka ngomong apa yang diinginkan masyarakat itu berubah menjadi desain baju yang mereka kenakan gitu. Ya. Dan Pak Prabowo disambut oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Pak Prabowo hadir bersama dengan putra ya, Mas Didit. Dan dengan hadirnya Pak Prabowo dan Pak Gibran Berarti tadi, sudah pasangan lengkap? calon nomor urut 2 tadi, melengkapi seluruh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat pamungkas yang akan dimulai saat lagi. Kok saya deg-degan ya? Ini semakin Karena seru. ini Abraham juga termasuk yang masih swing voters. Jadi benar-benar saya dan Abraham ini Please. keputusannya ada di malam hari ini. Ya, apapun itu kan tentu saja harus diambil keputusan itu secara merdeka. Betul. Dan publik juga yang belum menentukan pilihan, sah-sah saja untuk menyaksikan malam hari ini sebagai bentuk pertimbangan untuk memilih siapa yang dirasa terbaik untuk menjadi pemimpin kita. Tapi Abraham ke memang depan. dari debat pertama sampai debat keempat itu hype-nya pasti 1 minggu, selama Betul. 1 minggu. Tapi- Rame, berseliweran. Tapi saya pikir hype yang paling tinggi ini hari ini. Karena bagaimanapun 10 hari dari sekarang, bisa dibayangkan ya. 10 hari dari sekarang kita akan bisa melihat siapa pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan, Nisa. Betul, Jadi betul sekali. melalui pencoblosan 14 Februari 2024. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Kita lihat Jadi keseruan Valentine, yang ada di MNC Conference Hall. Masing-masing meyakini bahwa pasangan calon yang Ya. mereka usung, mereka dukung adalah pasangan calon terbaik yang menjadi pemimpin negeri. 14 Februari akan ditentukan di bilik-bilik suara Bapak Ibu. Hari Valentine di tahun 2024 bukan hari Valentine biasa bagi masyarakat Indonesia karena akan memilih pemimpin baru yang nanti harus dicintai oleh masyarakatnya. Betul. Siapapun, baik itu pilihan Anda maupun bukan pilihan Anda. Dan terus terang, ya kita lagi dan lagi ikut berbahagia di sini ya, menjadi bagian dari sejarah Republik ini dalam pesta demokrasi 5 tahunan. Baik, saya ke Mas Angga. Mas Angga bisa dibilang subtema di debat kali ini adalah jagoannya Pak Anies dan Caimin. Pak Anies pernah menjadi Menteri Pendidikan, Caimin pernah jadi Menaker Trans ketika di zamannya Pak SBY. Kira-kira apa yang menjadi fokus pada debat kali ini? Sebenarnya kalau bicara fokus, kita fokus di rekam jejak gitu ya. Rekam jejak Pak Anies, rekam jejak Gus Imin. Pak Anies sendiri waktu itu memperlihatkan keberpihakan sama teman-teman buruh di tahun 2022. Di mana waktu itu Pak Anies Baswedan saat kenaikan UMP itu cuma sedikit, cuma 34.000 kalau nggak salah. Itu kan nggak cukup buat beli apa-apa. Pak Anies sendiri satu-satunya kepala daerah yang bikin aturan, oh ini kekecilan, kita harus naikin sesuai formula awal sehingga naik UMP-nya 255.000 kalau nggak salah. Itu bukti rekam jejak bahwa Pak Anies itu punya keberpihakan yang nyata buat masyarakat. Ngomongin bicara beasiswa gitu, kalau tadi ada paslon yang bilang beasiswanya keluar dari kantongnya sendiri, ini Pak Anies itu menyerahkan 14.000 beasiswa kartu Jakarta Mahasiswa Unggul untuk anak-anak Jakarta. Dan itu bukan yang miskin aja. Teman-teman kelas menengah yang biasanya itu kan kelas menengah itu terhimpit ya. Dia nggak dibelain karena terlalu kaya, tapi dia nggak dapat keistimewaan karena nggak kaya-kaya banget. Nah itu yang disasar sama Mas Anies Baswedan waktu di Jakarta. Yang menengah-menengah itu yang disampaikan. Yang ditolong sama Mas Anies 14.000 gitu. Mungkin itu tadi teman-teman yang bersorak dari 02 mereka ngerasain juga di Jakarta. Cuma karena lagi beda makanya dia bersorak-sorak gitu. Bung Willy, akankah kemudian keluar istilah-istilah lagi yang akan menjadi percakapan dari Pak Prabowo? Terakhir ada istilah omon-omon, sorry ya dan lain sebagainya. Tapi barangkali apa yang nanti akan terjadi
Pak Prabowo itu penuh dengan kejutan dan kepribadian beliau yang sekarang itu sangat colorful. Terakhir saya berdiskusi dengan beliau 1 jam, itu dari 1 jam itu selain saya menyerap banyak hal banget dari beliau, saya juga dibuat beliau tertawa. Jadi saya sangat menyayangkan orang yang mempotret Pak Prabowo itu seolah-olah galak, seolah-olah kasar. Kita yang pernah berinteraksi dengan beliau itu merasa beliau itu bapak, lucu, dan banyak sekali bukan gimmick, bukan apa-apa, memang begitu apa adanya beliau. Namanya orang suka kerja, disuruh bicara dengan teori-teori yang nggak bisa. Beliau komandan Kopassus 37 tahun termuda, bikin Kopassus kita naik di level global. Kita harus bangga. Jadi beliau itu memang orang yang man of action, orang yang turun dan orang yang bekerja. Kalau disuruh bicara-bicara dengan teori yang jauh dari akar rumput itu bukan punya beliau, bukan ranah beliau. Ya. Bung Aiman. Iya, kita merasakan bahwa hari ini ada kegelisahan yang luar biasa. Ada puluhan kampus yang akan terus bersuara soal ini. Ini bukan bicara soal Ganjar Mahfud. Ini bukan bicara soal Prabowo Gibran. Ini bukan bicara soal Anies Muhaimin. Tapi ini bicara soal kegelisahan sebagai warga negara. Dan inilah yang kemudian dirasakan oleh banyak dari kita. Ada Palti Huta Barat dari kami, ada Butet Kertarejasa yang merupakan pendukung, ada juga Aiman Wicaksono yang hari ini harus berurusan dengan hukum. Padahal mereka semua menyampaikan kritik. Sekali lagi ini bukan tentang kita bertiga, ini soal bagaimana nurani bangsa yang kemudian hari ini tercobak-cabik karena ada perebutan kekuasaan yang mungkin bisa dipertanyakan pada hari ini. Sehingga kalangan kampus terus bersuara dan terus kemudian untuk menyampaikan kegelisahannya. Bukan partisan, mereka adalah kaum-kaum mulia, guru besar dan sivitas akademika. Ada juga bus yang kemudian susah untuk digunakan. Ada bendera-bendera partai di Gunung Kidul, di Sumatera Utara yang kemudian diturunkan paksa. Kita tidak tahu apa yang terjadi selama ini. Kita hanya bisa merasakan bahwa ada ketidakadilan. Dan oleh karena itu semua ini harus berubah. Bukan bicara soal perubahan yang signifikan, tapi kita harus perbaiki kondisi negeri ini. Kita prihatin dan Ganjar Mahfud adalah satu-satunya tujuan untuk kita memenangkannya. Ganjar Mahfud. Barusan narasi dari Bang Aiman jadi narasi perubahan ya. Jadi narasi dari Bang Aiman tadi narasi perubahan, jadi mirip-mirip sama narasi 01. Jadi dari 03 udah berubah jadi 01 gitu. Sementara Pak Prabowo jelas Pak Prabowo akan melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk Yang penuh menuju dengan Indonesia kegelisahan maju. saat ini, apakah Iya. itu akan dilanjutkan? Mengerikan sekali. Yang kalau saya membayangkan ya, 1 sama 4 itu 1 sama 3 itu sebenarnya sama-sama pengen perubahan. Karena kita tahu yang tadi 1/3 ekonomi dikuasai segelintir orang itu salah. Kalau mau melanjutkan itu yang mau dilanjutkan. Teman-teman yang gak beruntung itu yang mau dilanjutkan. No. Kita mau 1/3 ekonomi itu dibagi rata ke semua orang lewat keadilan sosial. Lewat perubahan yang selalu kita sampaikan selama setahun terakhir. Dan presidennya bukan presiden konglomerat. Presiden kami adalah presiden rakyat. Siapa di balik siapa yang ada di balik calon-calon presiden kita. Jadi jangan lihat calon presidennya konglomerat atau enggak konglomerat. Katanya 1/3 ekonomi dikuasai oleh sebagian besar orang. Apakah kemudian orang-orang yang menguasai itu semuanya buruk? Apakah semuanya salah? Saya mau nanya, yang kita malam ini di iNews TV. Salah satu dari orang yang sangat kaya di Indonesia. Kita juga nggak menyalahkan beliau. Beliau juga bikin hal-hal baik. Terkait dengan Wah, pendidikan. Memperoleh pendidikan terbaik menjadi hak dan impian anak-anak Indonesia. Namun mirisnya, salah satu kampus terbaik dalam negeri tengah diterpa kegaduhan. Institut Teknologi Bandung ITB melakukan skema pembayaran UKT mahasiswa, salah satunya melalui pinjaman online. Pihak ITB membantah mengenai skema pembayaran dengan pinjaman online tersebut dan menegaskan skema tidak akan membuat mahasiswa terpuruk. Jika bicara pendidikan di Indonesia, masih jauh dari kata sempurna. Bahkan pada kenyataannya, masih ada fasilitas bangunan sekolah di sejumlah daerah dalam kondisi memprihatinkan. Masih ada sekolah dengan ruangan kelas yang nyaris ambruk, atap jebol, dinding retak, yang sebenarnya sangat membahayakan bagi siswa.
namun mereka terpaksa tetap belajar di ruangan tersebut. Hingga saat ini pun masih ada pelajar yang harus bertaruh nyawa, menyeberang dengan jembatan rusak, mengarungi sungai tanpa perlindungan untuk belajar menuju sekolah. Data APBN sejak 2019, anggaran pendidikan di Indonesia terus meningkat. Tahun 2023 mencapai angka 612,2 triliun rupiah. Sayangnya, menurut data World Population Review tahun 2021, Indonesia di peringkat 54 dari 78 negara. Peringkat pendidikan Indonesia jauh di bawah negara tetangga Singapura dengan posisi 21 dan Thailand di peringkat 48. Memastikan hak anak bangsa mendapatkan pendidikan tanpa melihat status ekonomi, serta memastikan bangunan fasilitas pendidikan terbaik, akses pendidikan terbaik merata di seluruh Indonesia, masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, pendidikan menjadi salah satu isu yang menjadi bahasan dalam debat pamungkas pada malam hari ini. Tapi bicara pendidikan, demokrasi, tentu saja kita juga ingin pendidikan demokrasi yang baik di Republik ini. Dengan kemudian proses demokrasi, pilpres yang jujur, kemudian adil dan tertib damai. Ya. Baik, sambil kita lanjutkan dialog dengan para narasumber yang ada di sini, sambil kita melihat juga seperti apa suasana terkini tentunya di Jakarta Convention Center. Apalagi pasti masyarakat ingin sekali mengetahui seperti apa kondisi di arena debat saat ini. Kita coba lihat ya informasi terkini dari arena debat. Berbagai persiapan tentu saja sudah dilakukan, sudah rampung dan kita tinggal menunggu countdown-nya saja sebetulnya. Tapi sembari kita menyaksikan, nah ini dia pengamanan yang dilakukan di sana ekstra ketat tentu saja, 2.000 personil diterjunkan ke sana. Tapi balik lagi apa yang saya sampaikan mengenai pendidikan demokrasi dan lain sebagainya. Tentu tiga paslon sepakat ya bahwa demokrasi ini harus berlangsung secara jujur, adil dan damai. Jangan sampai kemudian akibat pesta demokrasi 5 tahunan, pilpres di akar rumput malah tawuran lain sebagainya. Bung Angga, bagaimana komitmen paslon yang Anda dukung untuk mendorong itu? Iya, terima kasih. Ini teman-teman yang datang sini ada dari Pejuang Anies Baswedan dari Jakarta. Terima kasih sudah hadir. Ini adalah bukti ya. Teman-teman mungkin melihat Anies Baswedan adalah salah satu paslon yang dia 21 kali melaksanakan desak Anies. Ketemu masyarakat, dialog sama masyarakatnya. Pak Muhaimin beberapa kali selepet imin. Semua muter ke Indonesia. Tujuannya apa sih? Mau ngomongin politik gagasan. Kita mau bicara bahwa Indonesia itu kalau mau dibenerin itu lewat gagasan, bukan lewat gimmick joget-joget. Masalah itu nggak bisa selesai hanya dengan joget. Masalah itu selesai kalau kita mau dialog, kita mau kolaborasi. Itu yang coba dicontohkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selama 1 tahun terakhir. Nggak takut sama siapapun, nggak takut datang ke forum apapun, nggak mau takut ketemu siapapun. Pokoknya dia datang dialog. Itu yang mau diselesaikan, itu yang mau disampaikan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik. Bung Billy. Jadi yang disasar seolah-olah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu nggak punya gagasan, nggak pernah menyampaikan visi misi, ya. Padahal Pak Prabowo dan Mas Gibran itu fokusnya adalah menyentuh akar rumput, mereka turun hampir ke sudah di seluruh provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berdiskusi langsung dengan akar rumput. Bagi mereka, diskusi dalam forum-forum akademis itu teknokratis, menyasar hanya 5% orang upper middle class income ke atas. Ini waktunya mereka turun berdiskusi dengan masyarakat, apa yang masyarakat inginkan mereka rumuskan, masuk ke dalam tim TKN, dirumuskan menjadi program kerja ketika nanti mereka jadi presiden dan wakil presiden. Kemudian joget-joget seolah-olah 100% waktu Pak Prabowo itu cuma joget-joget. Padahal joget-joget itu menunjukkan bahwa, hai pendukung Prabowo dan Gibran, jangan menyerang orang lain. Kita bikin pemilu kali ini senang, have fun, colorful, damai, dan penuh dengan sukacita. Ngapain kita saling nyerang, ngapain kita saling ngejatuhin. Sebenarnya itu maknanya. Bung gitu. Aiman. Kalau nggak nyerang kemarin yang soal etik bicara apa ya? Kalau nggak nyerang kemarin yang bicara soal pintar atau G itu loh. Kalau nggak nyerang dan lain sebagainya. Saya agak bingung dengan dualisme pernyataan tadi. Tapi begini, ini kita bisa ya nggak usah disebutin di sini. Baik, di sini kita lihat
bahwa pendukung dari Ganjar Mahfud begitu bersemangat. Seperti juga kita tunjukkan kemarin di konser metal menang total di Gelora Bung Karno, Jakarta. 400.000 manusia pendukung. Mereka bukan hanya memadati di dalam Gelora Bung Karno, tapi juga di sekitar Gelora Bung Karno, bahkan hingga ke Jalan Gatot Subroto dan Jalan Jenderal Sudirman. Mereka datang bukan hanya bicara untuk memenangkan Ganjar Mahfud, tapi mereka bicara untuk kemudian memenangkan nurani, untuk pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Kita pentung kemarin, kita memukul pentungan kewaspadaan. Kalau kita ingat kemarin ya, itu untuk menjaga agar pemilu ini berjalan jujur, adil, dan bermartabat. Dan itu wajib kita lakukan, bukan sekedar teriak satu putaran, bukan sekedar teriak kemudian menang dan sebagainya, tapi kita jaga prosesnya karena ini bicara soal Indonesia. Kemarin di Mas Aiman mungkin ngelihat videonya, saya dapat videonya tuh kemarin di GBK banyak bangku yang kosong, pada ngeliat nggak teman-teman? Iya, di atas di tribun banyak yang kosong. Nah, Pak Prabowo juga akan bikin acara besar tanggal 10 nanti, yang nanti akan lebih banyak lagi pendukungnya. Jelas kemarin tidak ada bangku kosong, itu kemudian ada di jam yang kemudian mau bubar. Benar, pada lihat kan pada saat Pak Ganjar pidato ada pada kosong juga. Silakan dicek ya. Ini penyesatan informasi. Tapi kita nggak lapor kok, karena grup Anda aja ada yang melapor, ada yang kemudian membuat hoax, bilang bahwa Pak Mahfud keliling-keliling kantor untuk pemazulan, kita nggak laporan kok. Ya, grup 03 juga tenang aja, nggak apa-apa, ini bagian dari demokrasi, bagian dari mengkritik, jadi sah-sah aja, nggak usah lapor-laporan. Mengkritik dan menyesatkan ya. Mengkritik dan menyesatkan itu mirip-mirip ya. Barusan menyesatkan karena bilang bahwa kosong, padahal penuh. Ada videonya nunjukin banget banyak bangku yang kosong di tribun, Mas Aiman. Itu sore. Sebenarnya lihat nggak acara jam siangnya. Mau mengklaim masanya banyak-banyakan itu kan bebas-bebas saja. Ya kan, 02 mau bilang masa kita paling banyak, fine. 03 bilang masanya paling banyak, fine. 01 juga nggak apa-apa saling mengklaim masanya paling banyak. Tapi sebenarnya yang paling penting itu demokrasinya dijagain. Nggak perlu lah, tadi saya sepakat sama Mas Aiman, nggak perlu beda pendapat dilaporin ke polisi. Mas Anies pakai singkatan Amin sama relawan 02 dilaporin ke Bawaslu buat apa? Pilkada itu, pilpres itu demokrasi, beda pendapat. Kita bebas mau ngomong apapun selama ngomongin program. Itu yang ditunggu sama semua orang, bukan mau lapor-laporan. Oke, mengenai lapor-laporan kita harus lihat laporan terkini ya. Gambar terkini, apakah kita sudah tersambung berapa menit lagi? Iya, kita akan bergabung kurang dari 2 menit lagi ya dari sekarang. Ya, mungkin boleh ditampilkan countdown-nya rekan-rekan, jadi kita juga tahu kapan akan menuju ke JCC karena ini adalah kita nggak mau ketinggalan tentu saja. Betul. Debatnya udah panas di sini dan harapannya juga hangat di sana. Nah, kurang dari 2 menit lagi dari sekarang. Tapi barangkali kita kasih pernyataan singkat-singkat aja deh. Singkat-singkat karena ini sudah masuk 10 hari jelang pencoblosan. Bagaimana kemudian komitmen untuk menegakkan bahwa pesta demokrasi harus jujur dan adil dan kemudian tidak ada kecurangan lain sebagainya. Singkat saja. Ya, singkat saja, ini debat terakhir, pilih berdasarkan hati nurani aja gitu. Pilih, nggak perlu 1, 2, 3, hati nuraninya mau milih siapa itu aja yang harus didengerin. Baik, Bung Billy silakan. Iya. Dari semua ketiga pasangan calon ini, Pak Prabowo adalah seorang negarawan yang telah menunjukkan rekam jejak yang baik sekali membangun bangsa ini. Pengorbanannya untuk bangsa ini dari usia muda sampai pada saat beliau melakukan banyak hal hebat, tadi saya sampaikan ya. Ada banyak sekali hal-hal yang hebat yang beliau lakukan. Nah, malam ini saya mohon agar seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemilih Jokowi pada sebelumnya, nggak usah ragu lagi. Pilihan Pak Jokowi adalah pilihan Pak Prabowo. Pilih Pak Prabowo karena itulah yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo menuju Indonesia maju. Nggak usah ragu lagi. Soal pemilu bukan bicara soal gimmick atau joget, tapi bicara soal pribadi, rekam jejak, dan juga program. Lihat rekam jejaknya, pernahkah ia melanggar hukum, pernahkah ia melanggar HAM, bagaimana kemudian ketika ia memimpin. Pilih dengan hati nurani, saya setuju, hati nurani yang kemudian ketika ditemukan adalah Ganjar Mahfud. Luar biasa. Baik, kurang dari 30 detik lagi kita akan bergabung ke Jakarta Conference Hall dan menyaksikan debat pamungkas dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kita minta para pendukung di sini untuk berdiri. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan hitung sama-sama ya. Ini boleh ditampilkan di layar untuk hitung bisa mundurnya. jadi menjadi debat terakhir. Oke. 8, 7,
6, 5, 4,